وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم. Amma ba'd, muslimin muslimat, Bapak Ibu, keluarga muslim, hafizakumullah. Ini syukur pada Allah. Ini saya pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ini? Bahasa Jawa. Bapak Ibu, di kesempatan yang pagi yang buat saya kedinginan di sini. Subuh bangun nggak berani ke masjid, dingin sekali. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala sudah lewat pertengahan Sya'ban. Tadi saya dengar tadi dikasih materi tentang Ramadan ya. Sudah lewat pertengahan Sya'ban, sudah tinggal sedikit lagi Sya'ban berakhir. Mudah-mudahan Allah berkahi sisa hari bulan Sya'ban ini dan sampai kita di bulan Ramadan insyaallah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, indah sekali ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala menyampaikan, kata beliau, innama antal ayyam idza dhahaba ba'duka dhahaba ba'du idza dhahaba ba'duhu dhahaba ba'duk. Kalian itu sebenarnya hanya susunan hari-hari. Jadi kita ini kan cuma susunan hari-hari. Matahari terbit, nanti terbenam, hilang satu hari. Kalau pergi sebagian hari, maka sudah pergi sebagian dirimu. Itu kalimatnya. Jadi kita itu cuma susunan hari-hari. Itulah mengapa, karena ini cuma susunan hari-hari. Jadi kita ini sebenarnya hidup cuma yaudah, ngitung hari aja, Pak. Hitung hari. Karena kita ini hanya susunan hari-hari. Itulah mengapa Islam itu sangat peduli pada cara mengisi hari, cara mengisi usia. Karena yang sudah lewat itu, walaupun matahari terbitnya sama, pagi terbit, sore terbenam, pagi terbit, sore terbenam, kan sama. Tapi tidak ada hari yang sama sebenarnya. Makanya tidak boleh ada matahari terbenam kecuali dipastikan kita sudah beramal soleh. Karena tidak akan pernah tergantikan kan. Yang sudah lewat sudah, nggak usah balik lagi. Sebagian usia kita yang sudah lewat. Makanya pastikan kalau punya kenangan itu kenangan kesolehan. Dan untuk itulah maka diatur oleh ulama, itu diatur sebagaimana panduan dalam syariat tentang mengisi hari-hari, mengisi usia. Sampai Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala itu punya satu kitab khusus hanya bicara tentang bagaimana mengisi bulan-bulan yang dilewati. Dalam kitab beliau, kitab Lataiful Ma'arif. Kitab Lataiful Ma'arif itu isinya tentang mengisi bulan-bulan yang kita lewati. Saking pentingnya itu. Jadi bulan ini apa saja, bulan depan apa saja. Tentu hitungannya bukan hitungan Januari Februari, Pak, ya. Kita tahu itu. Karena hitungan ibadah kita menggunakan bulan Hijriyah. Mestinya sudah ini ya, sudah pada hafal urutan bulan Hijriyah ya, walaupun pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Dan itu masing-masing harus diketahui. Makanya itu mestinya menjadi bagian dari kepedulian setiap keluarga muslim. Hari-hari itu, bulan-bulan itu ada jadi kepedulian. Umpamanya bulan Muharram, mengawali tahun bulan Muharram. Atau sekarang nih bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban nih,
keutamaannya apa saja, apa yang harus dilakukan di bulan ini. Itu keluarga muslim harus tahu. Sebelumnya kemarin Rajab. Rajab itu apa saja yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kemudian kita harus melakukan apa. Itu setiap bulan-bulan yang dilalui itu keluarga muslim harus paham. Karena kita cuma hitungan hari-hari. Begitu sudah hilang satu hari, hilang satu hidup kita ini hilang. Terus gitu sampai nanti menghadap Allah. Makanya Rasul Nabi Muhammad SAW itu Bapak Ibu waktu lihat Bapak Ibu rahmati Allah, 4 surat itu ya, nanti masuk ke Al-Fatihah. 4 surat itu kalau kita lihat itu surat Al-Muzammil, jadi termasuk surat yang sangat awal turun. Al-Muzammil itu dari sejak awal pun Allah langsung mengajari Rasulnya SAW untuk peduli dengan waktu. Jadi kalau kita Bapak Ibu, kalau kita nggak pandai mengatur waktu sesuai dengan syariat, hidup kita kehilangan karya keberkahan. Makanya bulan-bulan harus kita pahami. Kita tahu surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengajari Nabi tentang kapan harus bangun tidur. Sampai diatur. Jadi Rasul Nabi Muhammad orang besar itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu orang terbaik di muka bumi itu, sampai diajari tentang kapan harus bangun. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang-orang yang berselimut, selimutan namanya di sini Pak, dingin ya, selimutan sini. Orang yang tidur, hai al-muzammil. Qumil lail, kata Allah, bangun malam hari. Kapan bangunnya? Qumil laila illa qalila nisfahu. Setengahnya. Setengah apa? Setengah malam. Nisfahu. Awin kusminhu qalila au zid alaihi. Kurang atau lebih sedikit. Jadi untuk Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu, karena beliau itu tentu amanahnya beda. Orang dengan amanah sebesar Rasulullah SAW itu Allah minta bangunnya tengah malam. Cara ngukur tengah malam gimana? Malam dibagi 2, itu tengah malam. Malam kapan mulainya? Malam itu sebenarnya sudah mulai dari terbenam matahari. Makanya kalau di dalam ayat tentang Ramadan kita diminta untuk puasa sampai malam. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah siam kalian, sempurnakan puasa kalian sampai malam. Puasa kita sampai kapan? Kalau puasa sampai maghrib. Allah sebutnya sudah malam, makanya itu awal malam. Awal malam maghrib. Sempurnanya malam itu isya masuk. Sudah hilang awan merah di langit. Masuk isya. Itu sempurnanya malam. Jadi awal malam maghrib. Kapan berakhirnya? Subuh itu. Berapa jam? Dibagi 2 itu namanya tengah malam. Kalau di daerah sini itu ya bergesernya kan nggak jauh ya. Maghrib sama subuh kan bergeser waktunya nggak jauh. Tapi tempat Nabi Muhammad SAW dulu bergesernya jauh. Musim dingin, malamnya panjang sekali. Jadi musim dingin tuh malamnya panjang, kita sudah capek tidur belum subuh-subuh. Makanya para ulama menyebut kalau musim dingin itu disebut sebagai Rabiul Mukmin. Musim seminya orang beriman. Kenapa musim semi orang beriman? Karena tadi itu sudah capek tidur, belum subuh. Jadi kita masih bisa beribadah banyak malam hari. Kan masih malam itu berarti. Padahal udah capek tidur kita. Sudah bangun nih nggak subuh-subuh nih. Memang begitu. Kalau musim dingin malamnya panjang. Tapi kalau musim panas, malamnya pendek. Nah hari-hari ini di Timur Tengah itu Ramadannya jatuh musim
panas. Itu sudah beberapa tahun. Sehingga malam itu berkejaran antara taraweh, sahur itu nggak lama itu waktunya, Pak. Jadi berkejaran waktunya. Cara menghitung malam sama. Tengah malamnya kapan? Ini dibagi dua. Nah, itu levelnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, sampai bangun tidur kapan tuh Allah yang ngajari. Itu menunjukkan betapa pentingnya orang beriman. Anak-anak kita ini juga harus diajari begitu. Tentu bertahap ya, jangan suruh bangun tengah malam. Bertahap. Mulai dari yang wajib. Nah, subuh wajib. Ketika anak sudah punya kewajiban, umur 10 tahun umpamanya, tentu harus bertahap, nggak bisa tiba-tiba 10 tahun. 10 tahun umpamanya. Mulai kita ajari untuk komitmen dengan sholatnya, laki-laki ya ke masjid 10 tahun, dan kemudian tentu dia menjaga waktu untuk waktu sholatnya. Dan itu harus dijaga. Nah, jadi ketika Rasul diajari oleh Allah tentang kapan bangun itu menunjukkan waktunya orang beriman itu tidak ada yang berantakan, Pak. Atau tidak ada perencanaan, sejalan-jalannya. Jadi kalau ditanya besok mau ngapain, nggak tahu. Orang beriman itu waktunya sangat terjaga. Dia tahu persis apa yang dilakukan sekarang, kemudian berikutnya apa, perencanaannya matang. Nah, nanti kita akan jumpai bahwa Allah itu ternyata mengatur waktu, hari, bulan itu tidak sama. Hari Senin dengan hari Jumat sama apa enggak sama? Beda. Selasa sama Kamis sama atau tidak sama? Tidak sama. Padahal sama, Pak. Sama, matahari terbit pagi, ya kan? Nanti siang ya panas, kemudian nanti terbenam matahari, malam ya gelap. Sebenarnya sama tuh. Tapi itu tidak sama di sisi Allah SWT, karena Allah memberi keutamaan di sebagian waktu yang tidak ada di hari yang lain. Contoh. Dalam satu hari kan 24 jam kita punya. Di negara manapun ya waktu itu 24 jam, ya kan? Cuma bedanya kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam, itu bedanya. Tapi tetap 24 jam. 24 jam satu hari itu, kan kita tahu bahwa 24 jam satu hari itu Allah bagi dengan keutamaan beda-beda. Ya, siang hari fungsinya jelas. Malam hari fungsinya jelas. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Malam ya buat selimutan. Libas itu kan pakaian. Malam ya selimutan, ya. Tapi siang hari ma'asha, untuk nyari kehidupan. Jelas, itu sudah. Jadi bayangkan ya, ayat itu sampai ngatur begitu. Di satu hari itu kalau dalam Quran dibagi dua. Satu hari 24 jam itu, yaitu siang dan malam, atau malam dan siang. Maksud saya gini, jadi orang-orang beriman ini, anak-anak kita itu harus diajari segitu detailnya mengatur waktunya. Karena Quran ngajari langsung. Bayangkan Nabi Muhammad SAW itu langsung Allah ajari cara mengatur waktu dengan benar. Makanya kita bisa lihat hari ini kan, bagaimana hari ini Bapak Ibu, anak-anak muda itu bahkan sudah tidak tahu cara mengatur waktunya. Itu bahaya. Siang berubah jadi malam, malam berubah jadi siang, berantakan hidupnya. Nah, untuk itu kan cara mengatur itu begitu Allah atur luar biasa. Itu kita akan tahu nanti. Belajar syariat tentang hari-hari, keutamaan hari-hari. Malam umpamanya dari terbenam matahari sampai subuh itu. Malam itu ternyata Allah berikan waktu yang paling utama di antara malam itu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian nanti Allah bertanya, adakah yang meminta aku beri, adakah yang berdoa aku kabulkan, adakah yang minta ampun aku ampuni. Kapan kata Nabi? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu gimana taunya? Taunya tadi malam dibagi tiga.
Ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Yang Nabi sebut di sepertiga malam terakhir. Kapan berakhirnya? Subuh. Jadi kalau kita bangun sebelum subuh, masih masuk rangkaian sepertiga malam terakhir. Jadi semua ada aturannya dalam hidup ini. Karena kita hanya susunan hari-hari ya itu ya. Maka orang paling tertib hidup itu Rasulullah SAW. Rasul orang paling tertib hidup. Dan begitu seterusnya. Dalam satu pekan, Nabi menyebut hari Jumat itu kan beda dengan hari-hari lain. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Jumat berbeda. Jadi kalau Jumat itu memang harus punya persiapan istimewa. Kita tuh masih bagus. Dulu umat-umat terdahulu itu kalau ketemu hari ibadahnya tidak boleh nyari duit. Nggak boleh kerja, ya kan? Kita tahu kisah dalam Quran tentang orang-orang yang hari ibadahnya hari Sabtu. Ibadahnya hari Sabtu. Jadi mereka itu dulu tinggal di pesisir pantai, kerjaannya nyari ikan, nelayan. Mereka wajib ibadah hari Sabtu. Dahulu, umat terdahulu kalau sedang masuk hari ibadahnya, Allah pernah ngasih satu kaum hari ibadahnya hari Sabtu, Allah pernah ngasih kaum ibadahnya itu hari Minggu. Nah, kita ini umat Nabi Muhammad itu dikasih hari ibadahnya hari Jumat. Karena Nabi mengatakan inna min afdhali ayyamikum yaumul jumu'ah. Hari terbaik itu hari Jumat. Jumat. Tahu ya? Jadi kalau Bapak Ibu nyari hari baik, hari Jumat. Umpamanya enggak usah, Islam itu punya syariat, Pak. Ya kan? Ini cara Islam. Jadi kalau pengen tahu umpamanya Bapak Ibu mau nikahkan anak. Terus nanya, ini hari apa? Enaknya akad nikahnya. Kita cari hari terbaik. Gampang. Gampang sekarang, udah tahu ya, gampang ya. Kapan hari terbaik? Hari Jumat. Baik, hari Jumat. Berarti akad nikahnya hari Jumat. Gitu. Nanti kalau daripada ngitung angka bingung, Pak. Kita hitung kalau gitu hari kelahirannya ribet nanti bingung. Syariat sudah sampaikan hari Jumat. Hari terbaik yang kalian punya. Hari Jumat saja tuh, hari Jumat itu kalau kita masuk hari Jumat tuh, itu Allah atur antara pagi, siang, sore itu keutamanya lain. Dalam hadis yang sahih, keutamanya lain. Nah, itu semua harus diketahui oleh seorang muslim. Harus diketahui oleh seorang muslim. Nah itu, maka kalau mau hari terbaik hari Jumat. Sehingga tadi, kalau kaum yang tadi itu, mereka dahulu kalau hari ibadahnya tidak boleh kerja sama sekali. Ya, makanya yang dikisah dalam Quran itu yang ujungnya nanti kaum itu dikutuk semua jadi monyet itu kan faktornya karena mereka melanggar hari ibadahnya. Nah itu untung nih Pak. Orang Karanganyar ini nggak ibadah Jumatan nggak dikutuk jadi monyet, itu bagus itu. Bagus. Kaum terdahulu jadi monyet itu. Quran menyampaikan. Karena Allah uji dan nggak lulus. Hari Sabtu biasanya nyari ikan kan nelayan. Sabtu ikan nggak ada. Allah hilangkan tuh ikan hari Sabtu. Maaf, kebalik. Hari Sabtu ikan banyak. Itu hari ibadah mereka. Jadi Allah kasih ujian mereka nyari ikan atau ibadah. Karena kalau hari ibadahnya mereka boleh nyari. Hari lain ikan hilang. Hari lain hari kerja itu ikan hilang. Tapi hari Sabtu hari ibadah ikan banyak. Akhirnya mereka ngakali. Tebar jaring hari Jumat. Ya kan? Sabtu enggak ngambil memang. Hari Minggu tarik jaringnya. Ikannya ikan hari Sabtu. Pokoknya ngakali syariat itu hati-hati, Bu. Dia kali kotak-katik sampai ini. Kan saya nggak ngambil hari Sabtu, kan saya nggak ngambil. Iya, tapi ikan Sabtu itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Buat umatnya Nabi Muhammad itu bahkan di hari ibadahnya saja boleh kerja. Bukan cuma boleh, diperintah untuk tetap bekerja. Di surat Al-Jumu'ah kita tahu kan? Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai ibadahmu,
sholatmu udah selesai hari Jumat, ya bertebaran lagi. Yang ke sawah, ya ke sawah lagi, yang ke kemana lagi, yang ke kantor-kantor lagi, yang ke sekolah-sekolah lagi. Bertebaran lagi, cari keutamaan Allah. Lihat Bapak Ibu, kalimat para ulama mengatakan itu artinya sebenarnya rezeki, tapi Allah ungkap dengan kata keutamaan Allah. Jadi nyari duit itu, kalau pakai aturan Allah, itu dapatnya bukan cuma uang, tapi dapat keutamaan Allah. Makanya nyari duit pakai aturan Islam, itu enak. Bukan cuma dapat duit, dapat fadlullah, keutamaan Allah. Itu enak. Kalau rezeki uang itu Bapak Ibu, kalau uang itu kalau dicarinya terus dapat keutamaan Allah, itu uang itu diletakkan dimanapun barokah. Dimakan ya barokah, jadi sehat ya. Memberi semangat untuk ibadah. Karena nanti ada yang dimakan, harta itu kalau haram, dimakan itu pengennya maksiat. Memang begitu. Buat didik anak jadi soleh. Ya. Harta haram kok buat didik anak, ya rusak anak. Karena dia cuma dapat uang, tapi tidak dapat fadlullah, nggak dapat keutamaan Allah. Makanya hari Jumat selesai, cari keutamaan Allah. Nah itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hari Jumat disiapkan betul tuh. Itu kan nggak lama, siapkan betul. Siapkan betul, karena setelah itu kemudian kita akan diminta Allah lagi untuk bertebaran mencari rezeki lagi. Nah jadi Bapak Ibu itu contoh dalam sepekan itu hari Jumat hari terbaik. Nah ini semua harus diketahui nih oleh keluarga Muslim supaya tahu persiapan dirinya. Jadi Bapak Ibu yang anak-anaknya atau Bapak Ibu segala macam ya, itu menyiapkan sholat Jumat itu harus sangat serius. Karena itu hari terbaik. Belum nanti ketemu dengan keutamaan waktu asarnya Jumat. Dan seterusnya. Itu dipelajari. Bulan-bulan juga demikian. Setiap bulan tuh tidak sama. Jadi bukan hanya namanya yang tidak sama. Jadi bukan hanya nama bulannya nggak sama. Ya, bukan hanya Muharram, Safar, Rabiul Awwal dan seterusnya. Bukan hanya itu yang tidak sama. Tapi bulan-bulan itu memang tidak sama. Tidak sama. Dan kalau dilihat, bulan-bulan itu, karena bulan itu 12, ada 12. Jadi jumlah bulan itu ada 12 itu sebenarnya sudah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi bukan ciptaan manusia. Kalau penanggalan, kalender itu kan ciptaan manusia. Umpamanya ada yang kalender hitungannya kayak Hijriyah ini, Muslimin hitung tahun pertamanya adalah tahun satunya adalah tahun hijrahnya Nabi. Gitu ya, itu tahun 1. Yang bulan Masehi, sesuai dengan Al-Masih namanya, Masih kan dari Al-Masih. Itu hitungannya dari Al-Masih. Al-Masih Isa. Cara hitungnya beda. Hijriyah berdasarkan hitungan rembulan perputarannya, Masehi hitungannya matahari. Nah itu kalau penanggalan kalender itu buatan manusia. Hijriyah itu tahun 1 Hijriyah itu yang menentukan dimulai dari hijrah itu yang buat para sahabat Nabi buat. Kita tahu di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Tapi bulan setahun bulan itu jumlahnya 12, itu sudah Allah tetapkan langsung sejak penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu 12 sejak diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 ada 4 bulan yang hurum. Hurum dari kata haram. Haram itu dua arti. Satu artinya mulia, yang kedua artinya haram. Ya haram bahasa Indonesia. Ya, haram bahasa Indonesia kan ngambil dari bahasa Arab. Haram mulia dan haram artinya haram. Kenapa Pak? Mulia itu sama katanya dengan haram.
Sama, karena di bulan-bulan mulia Anda haram melakukan dosa-dosa. Memangnya kalau bulan lain boleh? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Tetapi artinya di bulan-bulan mulia kalau Anda lakukan dosa, maka dilipat gandakan dosanya dibandingkan bulan biasa. Nah, itu semua aturan. 4 bulan mulia apa aja? 4 bulan mulia apa saja? Minha arba'atun hurum. Apa 4 bulan mulia? Satu. Apa nomor 1? 4 bulan mulia apa? Muharram. Kita mulai hitung dari Muharram nih. Terus habis Muharram apa? Dari apa? Dzulqa'dah dulu, Ustaz. Kata Ustaz Dzulqa'dah dulu. Habis Dzulqa'dah diurutkan 3. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berurut. 1 terpisah. Bulan Rajab, bulan kemarin. Udah kelewat. Ya, itu yang disebut 4 bulan mulia. Minha arba'atun hurum. Jadi saya bilang, orang beriman harus tahu itu. Oke, memangnya kalau kita masuk di bulan 4 ini, apa yang harus kita lakukan, Pak? Itu ngaji lagi. Jadi bayangkan sampai umur kita hari ini, Pak, sudah banyak hari kita buang, kita lewati itu. Itu jangan sampai kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu ya, sudah, Pak? Nah itu ternyata itu 4. 12 diambil 4 sisa 8. Sudah ya? Jadi 8 ada 4 yang Allah tarik ke atas. Ini beda nih, 4 beda nih. Oke. Allah ambil lagi dari 8 1 yang oleh ulama disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Ini tuannya semua bulan-bulan, yaitu Ramadan, ditarik ke atas. Paling atas. Sudah kebayang sekarang orang beriman? Jadi orang beriman itu ada aturan hidupnya. Jadi susunannya 1, 4, 7. Betul? Yang 1 apa? Bulan apa? Yang 4 apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sisanya 7 adalah di situ posisi di bawah. Tapi yang 7 pun masing-masing punya keutamaan atau punya aturan. Sudah ya? Orang beriman mikirnya harus gitu. Nanti baru kita tahu mengapa ulama itu hidupnya sangat barokah. Usianya sangat barokah. Ini menarik nih. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, imam besar, ulama negeri Syam. Bu, Imam Nawawi itu umurnya cuma 45 tahun. Sudah ya? Di sini ada umur 45 tahun? Angkat tangan, Pak. Biar saya lihat wajah tampannya. Mana yang 45? Ada 45? Enggak ada. Biar kita tahu semudah beliau. Mana 45 tahun mana? Atau yang mendekati. Belum ada yang 44 boleh, 46 boleh, 43 boleh. Pintar Ustaz? 43. Tuh, masih muda kayak beliau, seger. Imam Nawawi meninggal. Beliau masih sehat, seger, Masya Allah. Allah berikan umur panjang Ustaz, insya Allah, Ustaz. Dalam ketaatan insya Allah. Ya, Ustaz, seumur semuda beliau 45 tahun beliau meninggal. Anda tahu barokahnya waktu beliau, barokah umurnya beliau itu. Ulama coba ngitung kitab-kitab yang beliau tinggalkan. Bapak Ibu pernah nyoba nulis surat, nulis apa aja lah. Pernah nulis kan ya? Pernah ya? Dulu sekolah paling enggak, dulu waktu bahasa Indonesia disuruh mengarang. Namanya ngarang itu terserah, tapi kok ya susah gitu. Padahal mengarang kan terserah, ngarang namanya kan. Itu kan bebas, Pak. Kalau ini ilmu yang memang sulit karena dia harus hati-hati, gak boleh salah. Karena panduan. Imam Nawawi itu kalau dikumpulkan kitabnya, karya beliau, terus dibagi usianya. Para ulama katakan, 1 hari kurang lebih beliau menulis 40 halaman. Sejak bayi ceprot lahir tuh, itu 40 halaman nulis.
Kalau dibagi usianya. Kan nggak mungkin bayi nulis kan? Nggak mungkin. Nah, setelah belajar baru punya ilmu, baru nulis. Nah terus sehari berapa beliau nulis? Itu bisa bayangkan. Bagaimana ada orang hidupnya kayak gitu barokah. Lah kita nulis satu halaman aja nggak bisa. Nggak usah nulis ilmu, Bu. Nulis surat dulu zaman dulu. Sekarang udah ada Yesus pakai HP kan. Surat salah robek-robek. Sekarang gitu nulis hapus lagi. Itu bayangkan nulis ilmu yang ilmu beliau sampai hari ini barokahnya luar biasa. Apa buktinya? Tidak ada di muka bumi ini masjid yang tidak kenal kitab Imam Nawawi. Contoh Pak, kitab Riyadhus Shalihin umpamanya. Mana ada masjid yang nggak kenal, betul Pak? Mana ada masjid di muka bumi ini yang nggak kenal kitab Riyadhus Shalihin umpamanya. Itu bayangkan tuh, beliau sudah wafat. Beliau wafat tahun 676 Hijriah. Sekarang tahun 1444. Sudah berapa tahun? Beliau meninggal tahun 676. Sudah berapa tahun itu, Ustaz? Ya kan? Sudah ratusan tahun beliau dimakamkan. Ratusan tahun lalu beliau dimakamkan. Kebayang, Pak? Itu kuburannya bercahaya itu, Pak. Karena ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang beliau tinggalkan itu masih dimanfaatkan orang sampai hari ini. Alah, mbok dicek lu perpustakaan. Ini belakang ini perpustakaan. Yakin betul saya pasti ada kitab Imam Nawawi. Kan banyak kitab. Gitu Pak. Begitu kalau umur tuh barokah. Ada orang Pak, mati itu dikubur kayak kucing. Hari ini dikubur, besok orang udah lupa kok. Alah, isu hilang. Bahkan anaknya sendiri, ya kan? Alah, sebulan, 2 bulan, apalagi setahun udah hilang. Bapak Ibu, anaknya juga udah lupa. Jadi apa? Mungkin dulu di dunia hidupnya, Masya Allah duitnya banyak Pak. Tapi karena Nabi sudah sampaikan, Anda tuh kalau hidupnya mau abadi, ya kan? Bahkan sudah mati pun pahala masih ngalir, kan jelas hadisnya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Cuma 3 nih yang 3 amal ini yang kalau Anda mati, 3 amal ini masih ngirim pahala terus. Yang satu, sedekah jariyah. Imam Nawawi mengatakan sedekah jariyah itu wakaf. Anda wakaf nih, pemain di sini Masya Allah, wakaf tanah, dibuat pesantren. Bisa dibayangkan Pak? Wakaf apa? Dipakai, dimanfaatkan. Gak usah tanah Pak, gede-gede. Wakaf gelas, nah ini gelas. Gelas kan nggak habis kalau gelasnya kan. Wakaf gelas Pak, mudah ini dipakai untuk kebaikan. Sepanjang gelas masih dipakai, Masya Allah pahala terus mengalir. Apalagi Anda wakaf perusahaan gelas. Nah itu. Itu kan kalau gelas cepat pecah, kadang-kadang pecah, kadang-kadang. Tapi kalau perusahaan gelas pecah satu tak bikin banyak, kan? Bang, itu sedekah jariyah, sedekah yang terus ngalir terus. Kata jariyah artinya ngalir. Begitu Pak. Jadi Bapak Ibu jangan mati sampai punya sedekah jariyah. Nah masalahnya nggak tahu kapan mati, itu repotnya. Harus segera kalau gitu. Harus segera. Punya Pak. Sedekah jariyah itu jangan dibayangkan harus punya tanah luas kemudian disedekahkan, enggak. Sedekah jariyah itu apa saja yang dia tidak habis, yang terus dipakai dalam waktu lama. Apapun itu. Lo kadang-kadang kabel gini loh Pak. Ini loh Pak, ini kalau enggak, ini kabel ini, simple kan. Berapa sih harganya? Tapi kabel ini kalau hilang, ini enggak nyala, kamera enggak nyala. Jadi terus Pak. Serahkan, ini saya serahkan ke majelis ilmu, mudah-mudahan bisa dipakai. Dipakai, diwakaf. Itu wakaf. Itu tadi Pak, bagaimana supaya umur itu, ya supaya kita tetap hidup walau sudah mati. Jangan kayak kucing mati tadi Pak, ya Bu, mati kubur hilang, orang udah lupa. Yang kedua yang kayak Imam Nawawi tadi, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang terus manfaat. Itu ada ilmu ratusan tahun terus manfaat. Jadi gini Bapak Ibu, nyekolahkan anak itu jangan ilmu yang kalau mati Pak. Paham ya? Jadi jangan nyekolahkan anak di ilmu yang kalau mati juga ilmunya.
Karena ilmu kita ini harus ilmu yang bermanfaat. Makanya satu, ilmu yang benar. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat itu bukan cuma ilmu agama, apa saja. Ini bertani, manfaat atau tidak manfaat? Manfaat. Itu ilmu diturunkan sampai orang tahu dulu di sini ada orang yang ahli pertanian yang kalau bertanam itu hasilnya melebihi semua petani yang lain. Ilmunya diturunkan ke kami. Nah, itu ilmu manfaat. Ilmu yuntafa'ubi. Nah, kalau Imam Nawawi itu ahli dalam ilmu agama tadi. Ya. Atau yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Jadi Bapak Ibu, karena semua kita pasti mati, kejar ini. Kalau dapat tiga-tiganya, matilah Anda, nggak apa-apa, nyaman misalnya. Nyaman. Mau mati kapan nggak masalah, betul ya? Ada tiga-tiganya. Sedekah jariyah Anda punya, ilmu yang bermanfaat ditinggalkan ada, anak soleh ada, mati nggak masalah. Ya, ulama ditanya, Imam, kenapa kita takut mati? Kenapa sih kita takut mati? Si imam ini menjawab, li'annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirah. Fa kaifa tardawna an tantaqilu min daril amar ila daril kharab. Karena kalian itu memakmurkan dunia dan menghancurkan akhirat. Bagaimana kalian rela pindah dari rumah yang bagus, makmur, ke rumah yang hancur? Nah, itu jawabannya. Jadi kenapa takut mati? Akhiratnya berantakan. Tapi kalau akhiratnya siap kayak gini, gak apa-apa. Mati aja, gak masalah. Ya kan? Nah, semua juga mati. Kalau gak dapat tiga-tiganya, salah satunya cukup, salah satu. Nah, tadi saya cuma ingin cerita. Bayangkan orang kayak Imam Nawawi itu, kalau dibagi umurnya yang cuma segitu itu bayangkan itu satu hari para ulama bilang 40 halaman dia nulis. Tapi kan itu dari bayi lahir, gak mungkin nulis. Kalau gitu sehari beliau nulis berapa? Itu ilmu. Masalahnya bukan sekedar nulis, apa buktinya? Sampai hari ini tulisan-tulisan beliau menjadi kajian para ulama dunia. Bahkan rujukan-rujukan tertinggi dalam ilmu. Contoh, Pak, di dalam fikih madhab Syafi'i. Orang kalau belajar fikih madhab Syafi'i, ya, kitab Imam Nawawi, kitab Al-Majmu' namanya, Majmu' Syarh Muhadzab. Itu kitab yang tinggi levelnya. Walaupun beliau juga menulis kitab-kitab lain di bawahnya. Lihat aja, ilmunya tinggi. Beliau, para ulama banyak yang, atau ada yang beberapa ulama yang menulis penjelasan Sahih Muslim. Jadi kitab Sahih Muslim, Imam Muslim punya kitab hadis, kitab Sahih. Kemudian dijelaskan oleh para ulama. Dari sekian penjelasan ulama itu, maka penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu juga menempati peringkat tinggi. Peringkat tinggi. Jadi bisa dibayangkan ilmu-ilmu tinggi kayak gitu. Nah, kok bisa orang umur cuma 45 tapi karya seperti itu? Jawaban Imam Nawawi, barakallahu fi waqti. Allah berkahi waktu saya. Supaya waktu itu barokah, caranya kita pahami dulu Islam tuh maunya waktu-waktu ini seperti apa. Allah dan Rasulnya itu ngatur seperti apa supaya kita tahu. Sudah ya, tadi kalau bulan tadi komposisinya gimana Bu? 1, 4, 7. Paham ya? Nah, bulan depan ini itu Sayyidus Syuhur. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita tadi kan. Masa biasa cara nyambutnya? Ya enggak biasa. Wong nyambut Sayyid loh, Pak. Masa nyambut tuan besar nyambutnya sama dengan orang biasa kan enggak mungkin. Siapkan semaksimal mungkin. Amalnya itu disiapkan berlipat ganda. Disiapkan berlipat ganda. Ramadan itu mesti semua amal naik. Semua amal naik. Nah, buktinya gampang. Tarawih itu kan sebenarnya qiyam Ramadan. Betul ya? Sebutnya at-tarawih. Tarawih, qiyam Ramadan.
Qiyam Ramadan, coba di hari-hari lain ada gitu Pak? Kita qiyamul lail tiap hari ada? Pernah? Tiap hari sebulan pernah? Langka, ya kan? Tapi Ramadan kita siap. Ramadan siap. Nah, rokaatnya loh bukan cuma 2 rokaat, 4 rokaat terus witir, enggak. Ya ada yang 20 rokaat, masya Allah. Kuat tiap malam, kuat tiap malam. Nah, begitulah kita di semua ibadah Ramadan. Ya, yang punya kelebihan harta mau infak Ramadan, mestinya beda dengan bulan lain. Sebagaimana qiyam Ramadan. Dan begitu seterusnya. Jadi intinya menyiapkan itu. Jadi sayyidus syuhur itu sebagai puncaknya seperti itu. Ya, karena itulah Bapak Ibu ya, yuk kita siapkan hari-hari kita dan mulai dipelajari, Pak. Mulai dipelajari, Bapak Ibu dirahmati Allah, hari-hari ini, minggu-minggu, bulan-bulan, ya itu yang Allah hadirkan itu bagaimana cara mengisinya, syariat mengajarkan. Sampai ulama pun sudah menuliskan kitab-kitabnya. Tinggal kita ngaji, kemudian kita bawa pulang, sehingga kita sudah tahu panduan. Oh, kalau bulan ini bulan apa ya? Oh, bulan ini. Oh, berarti bulan ini itu ada keutamaan ini, dan kita harus lakukan ini. Itu nanti hidup barokah, seperti hidupnya Imam Nawawi. Kamu ya? Nah, ajarkan ke anak kita yang masih kecil-kecil nih. Mudah-mudahan usia mereka barokah. Ya kita gak apa-apa Bu, sudah umur segini ya sisa umur guys. Gak apa-apa. Gak usah berkecil hati. Ini sebagai penutup. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ini ahli ibadah. Alim ahli ibadah. Hidupnya abad 2 Hijriah. Kalau kita nyebut sekarang abad 15 Hijriah. Jadi beliau hidup 13 abad lalu. Ya, itu disebut 300 tahun lalu. Fudail bin Iyad ketemu dengan orang tua, udah tua umurnya. Fudail bin Iyad nanya, "Mbah, umur pinten ya?" Nanya. Sudah tua beliau sebutkan umurnya. Kata Fudail bin Iyad, "Oh, berarti udah dekat ya, Mbah." Udah dekat ya, Mbah. Ya, kalau udah tua kan udah dekat. Masalah umur terserah Allah ya, Pak ya, terserah Allah. Tapi ya namanya sudah tua ya udah dekat kan. Udah dekat ya, Pak. Mbah, udah siap-siap jawab pertanyaan Allah atau belum? Loh, emang bagaimana cara jawabnya? Karena nanti yang ditanya Allah. Pun siap nepot dereng, Mbah. Nah itu. Jawab pertanyaan Allah. Gimana cara jawabnya? Kata Mbah ya bingung baca. Diberikan kalimat luar biasa. Ini sebagai penutup. Jadi sekarang berapapun umur kita, berapapun yang tersisa, ini penutupnya. Ini nasihat luar biasa. Mbah, umur yang tersisa itu diperbaiki. Allah ampuni yang telah lalu. Jadi kalau kita perbaiki umur yang tersisa, Allah perbaiki yang telah lalu. Tapi kalau umur yang tersisa pun tidak baik, kita akan dihukum Allah di umur yang tidak baik ini pun di masa lalu yang tidak baik. Jadi kaidahnya adalah perbaiki umur yang tersisa, Allah ampuni yang telah lalu. Pun ya, gitu ya. Ya mudah-mudahan barokah semuanya, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mohon maaf ini cuma mampir sebenarnya tadi. Tapi mudah-mudahan menjadi mampir yang barokah, mudah-mudahan Allah ridhoi semua kita, Allah ampuni. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terbaik buat kita. Kalau mau Ramadan terbaik caranya pikirkan jangan-jangan Ramadan terakhir saya jangan. Gitu ya, jadi supaya maksimal Ramadannya. Pokoknya Nabi bagaimana, ayo kita ikuti Nabi. Monggo, saya kira itu. Jazakallahu khair, terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 1-2 pertanyaan. Monggo Ustaz, monggo silakan. Ada yang mau bertanya? Perkenalkan siapa dari mana? Ini 1-2 mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tadi jazakallahu khair atas segala ilmunya. Saya sudah mengikuti kajian-kajian jenengan sudah sejak beberapa lama yang lalu. Dan alhamdulillah dengan segala banyak hal yang merubah pola pikir mindset kami semua. Jazakallahu khairan. Kemudian untuk pertanyaannya, yang pertama adalah ada 2 pertanyaan.
perkenalan dulu nih. Saya Ismail, saya dari Cepogo tahun lalu, Ustaz. Kemudian sini alhamdulillah bisa mengikuti langsung live dengan pengajian jenengan. Pertanyaannya langsung saja, Ustaz. Yang pertama adalah kita tahu Rasulullah adalah seorang guru dan beliau juga seorang kepala keluarga. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan dalam diri saya, bagaimana Rasulullah itu membagi waktu untuk keluarganya, kemudian untuk berdakwah kepada masyarakat menjadi seorang guru, dan kemudian dengan maisha bekerja seperti itu, Ustaz. Karena saya ini di salah satu pondok, kemudian kepikiran gimana ya kalau misalkan saya bisnis, pasti amanah yang ada di pondok pasti akan berkurang kualitasnya, dan ada juga keluarga yang anak-anak juga, bagaimana kita harus membersamai mereka seperti itu. Ada yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita diberikan satu tempat untuk memperbaiki atau mungkin membuat atau merubah tentang kurikulum pendidikan, maka apa yang harus pertama kali kita rubah terlebih dahulu dalam satu pendidikan itu? Mungkin kalau misalkan besar ya jadi menteri pendidikan mungkin gitu biasanya, atau mungkin kalau yang dalam skala kecil mungkin menjadi bagian kurikulum dalam sekolah seperti itu. Maka apa yang harus kita rubah atau kita perbaiki dalam seperti itu? Ini dari saya bisa mengulas. Oke, Ustaz Ismail, baik. Langsung Ustaz. Oke, Ustaz Ismail. Ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama tentang bagi waktunya gimana? Cari duit iya, jadi kepala rumah tangga iya, di masyarakat jadi ketua RT, ya kan Bu? Ibu-ibu PKK pula. Ini belum pertemuan keluarga arisan. Terus gimana bagi supaya maksimal kesolehannya itu gimana gitu? Ini saya kasih, ini kalimat bagus betul. Bu, Bapak Ibu, orang beriman tuh waktunya dibagi 4. Bagi 4. Ini tertulis di dalam hikmah keluarga Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Tertulis dalam ini kalimat ulama Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan orang tuh kalau berakal waktu hidupnya dibagi 4. Coba dihafal-hafal yang 4 ya. Saya kasih gampang kalimatnya. Yang pertama itu adalah sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada waktu kita bermunajat untuk Allah. Jangan diganggu. Waktunya sholat, waktunya zikir, waktunya puasa, waktunya baca Quran, waktunya wirid. Itu waktu kita dengan Allah. Oke, Bapak Ibu, kalau jadwalnya apa nih? Oh, saya bisa Pak. Ya tentu kita nggak bisa semua. Pak, saya biasanya baca Quran ya barang 1-2 ayat habis maghrib. Dijaga. Jagain itu. Itu waktu yang pertama. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Hari ada waktu bermunajat pada Allah. 1. Pokoknya waktu kita dengan Allah. 1. Oke. Yang kedua. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Ada waktu kita muhasabah diri. Muhasabah diri itu ngitung-ngitung amal. Duh, ini udah sampai umur segini nih ngapain aja? Kan udah sampai di mana? Sholat yang nggak khusyuk-khusyuk, ngaji nggak bisa-bisa, gitu dia Pak. Itu penting. Jadi melakukan hitungan amal di dunia sebelum nanti Allah hitung di akhirat. Jadi memuhasabah diri, mengoreksi diri, ya, kita koreksi diri kita. Ada waktu itu. Dicek nih, jadi ibu udah bener apa belum? Jadi bapak udah bener apa belum? Ya kan? Itu lah kok anak-anak cuma begini aja. Itu di mana salah kita? Itu menghitung diri. Kalau orang sudah mau menghitung dirinya nanti akan nanya pada ahli. Yuk kita tanya yuk sama yang ahli supaya hidup kita ini jadi berubah lebih baik. Nah, itu ada yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Waktu kita bersama Allah. Yang kedua apa? Waktu untuk menghitung diri. Ya, mengintrospeksi diri atau muhasabah. Yang ketiga, waktu kita berkumpul dengan teman-teman. Nah, ini penting.
saudara, teman, kumpul Pak, penting. Hidup ya harus sendiri. Ya, saatnya kumpul keluarga, kumpul Pak. Saatnya ketemu dengan teman-teman, kumpul. Cuma diingatkan, kalau mau cari saudara teman itu, cari yang bisa mengingatkan kita tentang cacat kita. Itu kaidahnya. Kaidahnya cari teman yang jujur, cari saudara yang jujur, dan saudara yang bisa mengingatkan kekurangan kita. Bukan cuma saudara yang teman yang cuma memuji-muji kita. Itu nomor 3. Kumpul sama teman-teman yang seperti itu. Yang keempat, nah ini Pak. Yang keempat itu ada waktu di mana kita memberi hak diri kita untuk bersenang-senang dengan yang halal. Senangannya jenengan makan apa Bu? Ah itu halal. Yang halal, yang enak, yang nyaman, monggo dinikmati. Itu ada waktunya. Lah kok pengen jalan-jalan? Monggo jalan-jalan. Yang halal. Ya. Kok pengen makan apa? Ini apa nih? Makan khas ini apa nih? Silakan nikmati yang halal. Bapak-bapak lo pengen main futsal Bu? Monggo main futsal dulu ya kan? Nikmati yang halal. Memberi ruang waktu itu penting. Itu penting. Tercatat di dalam hikmah keluarga Nabi Dawud alaihissalam. Sampun ya? 4 ya. Coba diulang. 1. Waktu kita bersama Allah. 2. Memuhasabah diri. 3. Kumpul sama teman saudara yang jujur dan bisa mengingatkan cacat kita. 4. Itu waktu pribadi kita. Saya dan diri saya. Ya, saya sama istri kan senangannya beda-beda Bu. Itu perlu ada waktu beda. Ya, ibu-ibu kok senangannya apa Bu? Ibu senangannya apa? Ibu saya enggak tahu. Shopping. Nggih, monggo, shopping, Bu. Bapak tugasnya gampang, ngasih ATM. Nggih, Bu, aman nih, Bu. Saya sudah bilain loh ini. Nggih. Saya sudah bilain ini. Nggih. Bapak senangnya apa? Nah, itu. Itu. Napa, Pak? Nikah lagi? Monggo. Monggo loh. ATM sudah dikasih ke sini loh, udah baik loh, Bu. Udah baik loh. Nikah lagi, monggo, Pak. Loh. Jelas kalimatnya. Yang penting halal. Aman nggih? Pun nggih? Aman nggih? Setuju, Pak? Alhamdulillah. Nanti di rumah ngomong baik-baik, enggak usah berantem. Nggih ya, aman ya, Pak. Siap. Nah, pertanyaan beliau tadi begitu, Ustaz. Orang beriman itu harus maksimal. Ada hidup itu yang harus maksimal. Saya sering menyebut ada amal unggulan. Miliki amal unggulan, Bu. Jadi jangan amal itu dikit. Jangan gitu, Bu. Walau cuma satu, Bu. Ya, walau cuma satu, miliki amal unggulan. Amal unggulan itu apa sih? Amal unggulan itu amal yang dengan kemampuan kita itu maksimal di hidup kita. Bahkan mungkin orang lain susah menirunya. Itu namanya amal unggulan. Apapun miliki, Pak, miliki. Ya kan? Ada orang itu, Pak, Bapak Ibu. Ada orang itu yang seumur hidup puasa Daud nggak putus. Kan susah orang kayak gitu kan? Susah. Saya tahu ada beberapa orang yang saya pernah temui, Pak. Itu puasa Daud nggak putus sampai wafat. Susah kan nirunya? Itu amal unggulan buat beliau. Gitu maksud saya. Pilih aja, pilih. Tetapi ruang-ruang kebaikan lain ya diisi. Kalau Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan 5 kebaikan, lakukan 5 kebaikan. Ya, minimal ya 4 lah, minimal ya. Jangan sampai 1. Maksudnya paham ya? Nah, seperti tadi Ustaz Ismail tadi sampaikan. Gimana Ustaz? Ini begini nanti akan begini. Nah, itu ditimbang. Pertama miliki amal unggulan. Saya mau amal unggulannya apa? 1. Antum mau maksimal di mana amal unggulannya?
Nanti memang ada mengatur yang disebut dengan namanya fikih prioritas. Jadi orang itu menimbang prioritas hidupnya. Itu pembahasannya panjang. Tapi prioritas itu nanti berbeda dari waktu ke waktu. Umpamanya saya 10 tahun lalu fokusnya dengan saya sekarang beda. Umpamanya nggak sama karena hidup bertumbuh. Nah, prioritas saya, jadi apa yang sekarang saya utamakan di hidup saya itu pun berbeda. Dan seterusnya, itu diatur, ditata. Tapi kalau sekali jalan kita bisa lakukan 5 kebaikan, kenapa cuma 1? Yang penting kita bisa maksimal di semuanya. Nah, gitu saya Semel. Jadi ini tentu berbeda dari orang ke orang. Ya, berbeda dari kasus dari orang ke orang. Itu pertanyaan pertama Ustaz. Mudah-mudahan bisa antum tangkap dan nanti antum timbang dalam hidup antum ini kira-kira ini saya nyari duit apa ngurusin pondok gitu. Atau dua-duanya. Jangan-jangan dua-duanya enggak maksimal dua-duanya. Atau bisa maksimal dua-duanya. Nah, itu pertimbangan hidup antum. Oke. Baik. Yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana kalau pendidikan itu mau diubah dari mana mulainya? Mulai mengubah pendidikan itu Ustaz, bukan dari kurikulum. Kesalahan kita itu kalau mulai pendidikan selalu dibilang kurikulum tuh bukan segala-galanya Ustaz. Dari mana kita mulai mengubahnya? Mulai mengubahnya dari guru. Guru mulainya. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu mendidik para guru besar. Itu yang dididik. Lihat Bapak Ibu ya. Nih kitab di belakang nih ada banyak sekali ilmu ini. Masya Allah, tabarakallah, ini ilmu berbagai macam ilmu. Kurikulum bukan? Ini kurikulum ini diajarkan di sekolah-sekolah, kampus-kampus besar diajarkan, oke? Di talaki ilmu diajarkan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu udah lama ngeliat ini? Ada yang pernah baca? Nah, jadi kurikulum itu gak ada gunanya buat Bapak Ibu sebenarnya. Jadi mau kurikulum diperbaiki sebaik apapun, orang-orang yang nggak bisa. Kurikulum nggak jalan. Oke, ini kita singkirkan. Nggak ada nih perpustakaan. Di masjid begini, tapi di sini ada para ustadz, para masyayikh. Bisa nggak ngajarkan ini tanpa ini? Bisa. Asal gurunya berkualitas. Paham Bapak Ibu? Makanya Rasulullah SAW itu, waktu beliau wafat, beliau meninggalkan para guru besar. Murid-murid Nabi itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Bapak Ibu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu dulunya cuma penggembala kambing. Bukan kambing dia, kalau kambing dia orang kaya dia. Kambing orang lain dia cuma digaji kecil. Orang miskin. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi sepeninggal Nabi dan beliau belajar serius. Begitu masuk Islam belajar sangat serius. Sepeninggal Nabi di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau pindah ke Persia. Wilayah Irak sana itu. Pindah ke wilayah sana. Dan beliau menjadi guru besar untuk masyarakat sana. Lihat tuh. Jadi guru besar untuk masyarakat sana. Dan nanti wilayah itu menjadi wilayah besar ilmu. Di dalam fikih contohnya, dari 4 madhab itu yang paling tua kan yang di sana. Yang di Kufah sana, Irak sana. Itu cuma cicitnya Abdullah bin Mas'ud secara ilmu. Lihat hebatnya beliau itu. Karena kualitas guru. Jadi kurikulum itu Bapak Ibu nggak ada gunanya kalau gurunya nggak hidup. Saya pernah dinasihati oleh seorang guru besar, Masya Allah. Beliau mengatakan ke saya, sesungguhnya kurikulum itu adalah guru. Jadi kurikulum sesungguhnya itu ada guru. Kenapa? Karena guru itu bisa menghidupkan kurikulum yang mati dan bisa mematikan kurikulum yang hidup. Itu guru. Guru kalau kualitasnya jelek, kurikulumnya sebagus apapun dia matikan tuh kurikulum. Karena nggak bisa dia ngajar juga. Gak bisa dia mentarbiyah murid-muridnya. Tapi walaupun kurikulumnya nggak bagus, tapi guru berkualitas, lihat aja, dia akan tetap berkualitas pada murid-muridnya. Jadi nomor 1 sebenarnya harus sama di rumah tangga juga sama. Yang paling penting jadi orang tua yang baik, mengerti cara didik anak. Sudah itu segala-galanya. Nah di pendidikan sama saja yang harus diubah. Jadi kalau ada pondok, ada sekolah, fokusnya cuma kurikulum, nggak akan berubah.
Tapi kalau antum fokus pada menyiapkan guru, itu antum menyiapkan perubahan besar. Gitu ya? Jadi siapkan perubahan besar itu dengan menyiapkan guru-guru yang terbaik. Kurikulum mah gampang, Pak. Alah, itu sebentar ngobrol dan bisa ubah. Tapi ngubah guru, itu berapa lama, bertahun-tahun untuk kita menghasilkan guru yang terbaik. Bukan yang lain tidak penting, Pak. Yang lain sangat penting. Tapi kalau ditanya dari mana kita mulai, miliki program yang maksimal menyiapkan guru. Memang agak lama memetiknya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita dapat orang-orang berkualitas itu, dijamin pendidikan naik, kualitasnya akan naik. Begitu saya Ismail, mudah-mudahan menjawab barakallahu fikum. Cukup Ustaz. Tadi ada 2 pertanyaan dari panitia menjawabkan 2 pertanyaan mesti dorong beliau. Jadi pertanyaannya sampun ini karena Ustaz